Besok pada tanggal 20 April 2024 saya mengundang teman-teman Donpras untuk menghadiri live streaming. Besok saya akan ditemani seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Iwan Cahyadi, yang juga merupakan seorang profesional. Beliau bekerja sebagai direktur utama di perusahaan otomotif, dan saya percaya semua teman-teman akan diberkati karena share-nya akan membicarakan tentang berkat keuangan. Dan juga siapkan poin doa masing-masing teman-teman, karena kita akan juga mengadakan sesi doa. Halo Sobat Donpras, apa kabar semuanya? Saya berharap semua teman-teman dalam keadaan yang baik. Pada hari ini judulnya, semua penyakit sudah dibayar. Saya mulai, oke? Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai mempunyai pengertian yang penting, bukan hanya untuk kehidupan nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan muka demi muka, tetapi untuk kehidupan kita di bumi ini. Kebanyakan kita tidak menyadari hal ini. Orang Kristen tidak menyadari bahwa perkataan Yesus terakhir itu mengandung satu makna. Dan makna itu bisa dicermati dalam dua hal yang penting. Yang pertama, tentang restorasi, pemulihan hubungan. Yesus mati di kayu salib, memberikan nyawanya buat kita, sehingga ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hubungan yang terpisahkan karena dosa sudah dipulihkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Dalam Matius 27 ayat 51, ayat itu jelas mengatakan tentang hal ini. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Terbelahnya bait suci menandakan secara harafiah bahwa kondisi manusia sudah dipulihkan dalam hubungan yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Tuhan menciptakan manusia untuk mempunyai hubungan. Manusia tidak bisa hidup sendiri, tidak juga bisa mengandalkan kemampuan sendiri. Tuhan mau manusia selalu bergantung erat kepada Tuhan, berhubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah tentang penggenapan firman Tuhan. Nah, ayat ini harus menjadi perhatian kita semuanya, sesuai dengan judulnya, bahwa semua sudah dibayar. Semua penyakit kita, semua kelemahan kita dan kegagalan kita sudah dibayar lunas di kayu salib. Dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di dalam hidup kita ada satu kehidupan Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, ketika kita mengenal Dia, ada kehidupan kekal. Kehidupan kekal dimulai ketika kita mengenal Yesus. Kehidupan kekal bukan bicara nanti ketika kita di surga. Kehidupan kekal bicara ketika kita juga hidup di dunia ini. Puji Tuhan. Dan Yesus berjanji, ini penting teman-teman. Yesus berjanji bahwa kita tidak akan sendiri dalam hidup di dunia ini. Ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus mengatakan itu. Dalam Lukas 10:19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yang berikutnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Peran Roh Kudus coba disamarkan begitu rupa sehingga orang percaya tidak menyadari apa yang Yesus lakukan. Yesus dibaptis di dalam air dan juga dibaptis oleh Roh Kudus.
itu adalah satu contoh nyata kenapa kita semua orang percaya harus dibaptis air dan roh. Karena ketika kita dibaptis oleh roh Tuhan, roh kudus, kuasa itu akan nyata dalam kehidupan kita. Kita akan mampu menghidupi firman Tuhan. Kita akan mampu, seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Saksi artinya orang yang bukan hanya mendengar, tapi orang yang mengalami Yesus Kristus dalam hidupnya. Jadi jelas sekali bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan kita sebelumnya. Sebelum kita mengenal Dia, Yesus berpikir yang baik tentang Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menerima Dia, Yesus mau kita terus melakukan pekerjaan baik supaya kita hidup di dalam, kita menghidupi apa yang kita percayai. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Ada kuasa yang dijanjikan, dan kuasa itu ada di dalam diri kita orang percaya. Entah Bapak Ibu Saudara orang percaya lama atau baru, atau yang terkadang berkata, oh doa saya tidak didengar. Tetapi kuasa itu menyertai Bapak Ibu Saudara. Luar biasa kekuatan Tuhan yang menyertai kita semuanya. Jadi jangan pernah menyerah. Jadi di dalam diri kita ada roh Tuhan yang selalu diam dan menyertai kita selama-lamanya. Yohanes 14:16-18 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Di dalam Kristus ada kehidupan. Di dalam Kristus kita tahu bahwa roh kebenaran itu akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi buat teman-teman yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, ini adalah undangan buat teman-teman untuk meresponi firman Tuhan bahwa di dalam Yesus ada kehidupan, bukan kematian. Nah, ayat yang sangat indah untuk kita sadari bahwa kuasa itu ada di dalam diri kita. Ketika Yesus berkata sudah selesai, ada dua hal yang Yesus genapi. Yang pertama, hubungan antara kita dan Tuhan sebagai Bapa dipulihkan. Yang kedua, penggenapan semua janji firman Tuhan. Ini adalah berita sukacita. Jika teman-teman dapat memahaminya, teman-teman dapat mengulang video ini step by step. Kenapa? Karena ketika teman-teman membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan, pewahyuan ini akan menjadi milik teman-teman. Dan ketika teman-teman memiliki sebuah pengetahuan hikmat dari Tuhan, itu akan membantu teman-teman untuk dapat mengalami firman Tuhan secara maksimal. Puji Tuhan. Nah, bonusnya adalah seperti ini. Ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semua pekerjaannya buat kita, artinya buat kita, orang yang tinggal di dunia ini, kita harus menyadari bahwa apa yang dikatakan Kolose 1 ayat 27 itulah kenyataan pada hari ini. Apa itu kenyataannya? Ini ayatnya. Dalam 1 Kolose 1:27 dikatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu.
Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. Luar biasa. Yesus ada di mana? Ada bersama kita. Kalau ada Allah yang hidup bersama kita, siapa yang dapat melawan kita? Kalau ada Allah yang hidup bersama kita, apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Apa yang tidak ada akan menjadi ada. Sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Jadi kita harus ketahui. Nah, sekarang bonusnya ini teman-teman. Teman-teman, bukalah hatimu, tangkaplah perkataan wahyu Tuhan ini. Bahwa ketika Tuhan berkata, sudah selesai. Bagi teman-teman yang merindukan kesembuhan dari apapun penyakit yang telah didefinisikan oleh dunia sebagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan, penyakit yang susah disembuhkan, penyakit yang sangat mengganggu teman-teman. Inilah pewahyuan itu bahwa Yesus berkata, sudah selesai. Nah teman-teman, sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Dikatakan dalam 1 Petrus 2:24, ini adalah perkataan Tuhan. Tuhan bukan manusia yang bisa berbohong. Tuhan setia dalam perkataannya sampai pada kesudahannya. Ia akan menyertai kita, roh kebenaran itu akan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Dalam 1 Petrus 2:24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran itu bukan satu paksaan. Hidup untuk kebenaran karena kita mengetahui hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup yang mahal. Hidup yang ditebus dengan darah, dengan keringat, dengan perjuangan Yesus memikul kayu salib sampai ke Golgota. Dan akhirnya rela mati buat kita supaya kita yang miskin menjadi kaya. Itulah satu pengharapan di dalam Yesus Kristus. Yang berikutnya di dalam 1 Tesalonika 5:23. Perhatikan ayat ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mengetahui bahwa tatanan rohani kita, pada video lain saya pernah menyebutkan ini, bahwa kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketika kita menerima Yesus, kesempurnaan terjadi pada roh kita, tetapi tubuh belum sempurna. Dan jiwa belum sempurna, itu yang perlu disempurnakan. Penyakit bisa masuk melalui tubuh dan jiwa seseorang. Tetapi kabar baiknya bahwa Tuhan sudah mengantisipasi ini. 2000 tahun lalu dia sudah mati buat semua penyakit. Ketika engkau menonton video ini dan engkau mempunyai penyakit yang engkau sangat ingin penyakit itu disembuhkan, inilah yang teman-teman harus perhatikan. Ada kuasa supernatural dan ada kuasa oleh iman kita. Kuasa supernatural Allah bisa lakukan, tetapi kebanyakan Allah melakukannya karena Allah percaya bahwa iman itu sudah ada di dalam diri kita. Orang percaya bahwa penyakit itu bukan dari Tuhan. Penyakit itu tidak membuat Tuhan dimuliakan. Itu yang harus teman-teman buang dari pikiran dan hati yang paling dalam, bahwa penyakit yang saya derita bukan dari Tuhan. Saya diciptakan untuk semua pekerjaan baik. Dan dalam 3 Yohanes 1 ayat 1, Allah menginginkan kita sejahtera, bahagia. Allah selalu menginginkan hal yang baik kepada manusia, tetapi iblis selalu menimpakan yang jahat kepada kita manusia. Jadi kita harus tahu, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam diri orang percaya. Roma 8:11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di mana? Di dalam kamu,
maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh Tuhan diam di hati kita. Jadi teman-teman, kuasa itu ada di dalam diri kita. Semua kepenuhan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Jadi apa yang kita harus lakukan adalah kita harus mengetahui hal ini, bahwa sebab dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Ketika teman-teman tahu bahwa oh iya, Tuhan sudah menyelesaikan semuanya buat aku, dan ada dua kuasa kesembuhan itu, kesembuhan secara supernatural dan kesembuhan secara iman. Lalu teman-teman, ketika teman-teman gak sakit, teman-teman akan berkata thanks God. Tapi ketika teman-teman sakit, teman-teman harus tahu bahwa itu bukan dari Tuhan, dan gunakan imanmu untuk merespon firman Tuhan secara aktif dan berkata terima kasih untuk bilur-bilur Yesus. Dan sekarang aku tolak semua sakit penyakit. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara melihat video ini dan dalam keadaan sakit, jangan engkau punya pikiran bahwa Allah meninggalkan engkau. Jangan engkau berpikiran bahwa ini karena kutuk nenek moyang dan kutuk yang pernah engkau buat atas kesalahanmu. Tetapi cukup katakan bahwa Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan aku, dan gunakan iman yang ada di hatimu untuk mempercayai bahwa kuasa itu, kepenuhan Tuhan ada di dalam tubuh jasmanimu, yaitu di dalam hatimu. Dan kuasa, mujizat, kepenuhan, supernatural Tuhan itu ada di dalam hati setiap orang percaya. Dan ini yang paling penting, bagaimana melakukannya. Seperti contoh ilustrasi bahwa pikiran kita itu seperti tutup botol. Tutup botol, ketika teman-teman menyadari dengan hatimu bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan, teman-teman juga harus dapat merubah pikiran teman-teman sesuai dengan apa yang teman-teman percaya di hati. Dengan teman-teman mengerti dan menyelaraskan pikiran teman-teman, menyatukan pikiran teman-teman dengan hati teman-teman, maka tubuh dan jiwa menjadi satu. Kekuatan itu akan mengalir seperti katup ini atau tutup botol ini terbuka, maka kuasa itu akan mengalir ke bagian tubuh teman-teman. Jadi ingat teman-teman, ketika teman-teman mengulang video ini, teman-teman tahu, teman-teman semua bisa mempraktekannya tanpa terkecuali. Teman-teman tidak akan berkata, ya saya orang Kristen baru, ya saya melakukan dosa. Dosa bisa teman-teman selesaikan saat itu dengan berkata, Tuhan, aku minta pengampunanmu, dan Tuhan sudah mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi teman harus bergerak maju, yaitu mempercayai kesembuhan itu sudah diberikan Tuhan, tinggal teman-teman meresponinya secara aktif. Jadi teman-teman harus bergerak. Lihat botol ini. Ketika teman-teman dapat mengubah pikiran teman-teman dan berani mendobrak, kebanyakan orang sakit lama tidak sembuh karena ininya masih sama, mindsetnya masih sama, bahwa ini susah disembuhkan, ini tidak ada obatnya, ini gimana aku sudah tua. Ingatlah firman Tuhan ini. Ibrani 4:12 mengatakan bahwa firman Tuhan itu hidup, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Tuhan Yesus hidup, firman-Nya adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya saat sudah teman-teman menonton video ini dan mengerti konsepnya bahwa kuasa itu sudah diberikan buat teman-teman, tinggal teman-teman menggunakan. Jadi buat teman-teman dengan kebutuhan apapun penyakitnya, penyakit demam, apapun penyakit yang susah disembuhkan, tidak ada obatnya, penyakit yang menjengkelkan, teman-teman bisa tahu dan taruh di dalam hati teman-teman
bahwa penyakit dan semua penyakit itu bukan dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan sudah menyembuhkan dengan bilur-bilurnya. Cara aku mendapatkannya adalah dengan memperkatakannya. Kuasa Tuhan diberikan buat semua anak-anak Tuhan. Jadi ketika teman mengerti hal ini, teman-teman menyadari bahwa kuasa itu tidak tergantung oleh satu orang pendeta. Kuasa itu diberikan kepada siapa? Semua orang percaya, yaitu saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang mendengar video ini. Ada harapan di dalam Kristus ketika engkau mulai mempercayai apa yang engkau punya di dalam Yesus Kristus. Itulah kekuatan kita, the hope of the glory, kekayaan pengharapan di dalam Yesus yang ada bersama kita. Yesus ada bersama kita melalui rohnya yang ada di mana? Di hati kita. Dia dekat, sangat dekat dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya, berdoa, dan berharap teman-teman yang sakit mengerti bahwa semua penyakit sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Ketika engkau mau mengalaminya, percayai, lakukan itu, perkatakan firman Tuhan, usir segala sakit penyakitmu, katakan itu lagi, minum obat, katakan itu lagi, maka kuasa itu akan mengalir ke bagian tubuh yang memerlukan kesembuhan. Teman-teman, jika teman-teman ingin membuktikan perkataan Tuhan, teman-teman bisa menaruh atau melihat pot tanaman teman-teman. Katakan kepada yang kiri, engkau baik tanaman, akarmu bagus, akarmu indah. Dan katakan kepada yang kanan, engkau jelek, engkau nggak akan berbuah, engkau akan lihat hasilnya dalam 1 bulan, 2 bulan. Bahwa yang ketika kau katakan baik, akan baik tumbuhnya. Tetapi pohon yang engkau selalu maki, engkau selalu katakan yang hal-hal yang jelek, akan terjadi sesuai dengan apa perkataan itu. Bunga itu akan menjadi layu. Begitulah firman Tuhan. Hanya teman-teman yang sanggup melakukan hal itu. Kenapa? Karena Tuhan berkata, sudah selesai. Aku sudah melakukan bagianku. Tinggal kamu dan saya yang melakukan iman kepada Tuhan terhadap semua janji firman Tuhan. Jadi dengan pengajaran ini, saya berharap semua teman-teman dapat tercelikan mata rohaninya, dapat terbuka pikirannya bahwa kuasa itu tidak jauh daripada aku. Kuasa itu tidak tergantung doa seorang pendeta atau siapapun yang disebut nabi, tapi kuasa itu tergantung kepada aku yang mempercayai firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.